Polemik yang dialami pengelola BPJS Kesehatan tak kunjung tuntas. Di tengah defisit anggaran, muncul wacana kenaikan premi keanggotaan BPJS Kesehatan. Langkah ini dianggap paling solutif untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan yang kini mencapai 19. Polemik tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS berdampak di sejumlah daerah. Di RSUD Jombang, Jawa Timur, tunggakan yang belum dibayarkan mencapai puluhan miliar rupiah, terhitung sejak 3 bulan lalu. Sementara itu, Menteri Keuangan menyiapkan anggaran 4,9 triliun rupiah untuk menutup defisit BPJS. Pihaknya juga akan mengevaluasi serta mendesain ulang agar penggunaan dana BPJS efisien dan tidak mengalami defisit. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana hingga 26,72 triliun rupiah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Tampilkan laporan keuangan yang disebut jaminan keanggotaan Golf BPJS Ketenagakerjaan yang viral di media sosial. Langsung mendapat respon BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek menjelaskan bahwa jaminan keanggotaan Golf tersebut merupakan aset lama yang diperoleh dari kompensasi kekurangan pelunasan investasi reksadana. Menyusul data dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, defisit BPJS Kesehatan hingga akhir tahun 2019 dapat tembus hingga 28 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mengharapkan BPJS Kesehatan memperbaiki seluruh aspek. Pemirsa, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyoroti kenaikan tarif BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri yang berlaku pada awal tahun ini. Di tengah kenaikan tarif, YLKI meminta perlu dilakukannya audit anggaran BPJS untuk melihat celah inefisiensi. Saya Pascal Siswari hadir kembali di Kompas Bisnis Berita Utama, Saudara. Di tengah pandemi COVID-19, terpuruknya keuangan BPJS Kesehatan justru berbalik dari defisit menjadi surplus. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan membuat kondisi keuangan membaik. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan arus kas atau cash flow BPJS Kesehatan surplus 18,74 triliun hingga akhir 2020. Padahal tahun-tahun sebelumnya BPJS Kesehatan terbelit defisit keuangan. Penyebab lain surplus keuangan adalah meningkatnya kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan. Dengan surplus tak ada gagal bayar ke rumah sakit. Anggota Komisi 9 DPR Ripka Ciptaning mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS. Menurutnya seharusnya tidak ada istilah defisit dalam pengelolaan anggaran BPJS sebab program BPJS merupakan hibah negara yang diberikan pada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai prinsip penyusunan anggaran pembiayaan kesehatan. Langsung saja ke perkenalan. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Putri Salsabila, NPM 1131200052. Kenalkan, nama saya Siti Resma Setiawati Putri Nurman dengan NPM 1131200082. Perkenalkan, nama saya Naufal Imanu Taufikul Hakim dengan NPM 113120053. Baik, materi selanjutnya akan disambung oleh Resma. Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun 2005
dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai tindak lanjut terhadap penatalaksanaan peraturan perundangan tersebut. Next, pengertian anggaran dan penganggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan penganggaran adalah suatu komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada fungsi anggaran. Anggaran merupakan suatu alat untuk melakukan perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, anggaran memiliki beberapa fungsi bagi pengguna dan lingkungannya. Sehingga, menurut Rudianto, tahun 2009 dalam Mursitawati 2013, anggaran atau sektor publik mempunyai beberapa fungsi terutama antara lain sebagai berikut. Pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Kedua, anggaran sebagai alat pengorganisasian. Lalu yang ketiga, anggaran sebagai alat menggerakkan. Dan yang terakhir yaitu anggaran sebagai alat pengendalian apabila dilihat dari beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas. Sehingga fungsi paling utama dari anggaran ada dua, yaitu sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Selanjutnya ada penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran belanja umumnya merujuk pada daftar rencana seluruh biaya dan pendapatan, sehingga penyusunan anggaran atau budgeting adalah merupakan sebuah rencana yang dibuat juga disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam perusahaan untuk periode dan jangka waktu tertentu di masa mendatang. Oleh karena itu, rencana budgeting yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka dari itu anggaran belanja seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Tujuan penyusunan anggaran yang pertama agar manajer atau pimpinan organisasi bersedia melakukan perencanaan dengan seksama bagi kepentingan organisasinya. Yang kedua ada mengembangkan koordinasi dan kooperasi dalam organisasi supaya terpadu serta meningkatkan kepedulian anggota organisasi. Yang terakhir ada mengkomunikasikan sasaran atau tujuan atau tipe dan level pelayanan yang diberikan, sumber daya yang dibutuhkan, pendapatan yang dihasilkan dari suatu program tertentu. Selanjutnya manfaat penyusunan anggaran. Yang pertama untuk membantu penyempurnaan rencana. Yang kedua ada penyusunan rencana dapat lebih real atau tidak berlebihan. Yang ketiga, membantu proses pengambilan keputusan. Yang keempat, apakah rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan. Yang kelima, membantu pengaturan pemanfaatan sumber daya. Yang keenam, mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan.
Baik, terima kasih. Dari kelompok kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.